Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 29 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan 7 Kapolda dan sejumlah pejabat utama Polri. Adapun prosesi serah terima jabatan tersebut berlangsung secara tertutup di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 29 Desember. Selain sertijab, Kapolri juga menggelar upacara kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi atau Korps Raport terhadap 19 personel Pamen dan Pati Polri. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Iqman Ibrahim yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Iqman. Iya rekan Dea. Iya, Iqman silakan dengan hasil informasi yang sudah Anda terima, bagaimana tadi bisa digambarkan dan juga disampaikan hasil upacara serah terima jabatan di Mabes Polri. Ya, baik, emang tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung upacara serah terima jabatan 7 Kapolda dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Memang tadi upacara pelantikan serah terima jabatan seperti itu berlangsung tertutup di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun 7 Kapolda baru yang dilantik oleh Kapolri adalah Irjen Setio Budianto sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Joko Purwanto sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Irjen Lota Haria Latif sebagai Kapolda Maluku. Lalu Kapolda Kalimantan Timur itu Irjen Imam Sugianto, Muhammad Iqbal sebagai Kapolda Riau, Irjen Surya Bondo Asmoro sebagai Kapolda Kalimantan Barat, dan Irjen Guntur Setianto sebagai Kapolda Bengkulu. Demikian ya. Ya, lalu selain serah terima jabatan ini tadi, apa agenda yang dilakukan oleh Kapolri hari ini, Iqman? Bisa Anda informasikan? Ya, baik rekan ya. Memang tadi selain sertijab, Kapolri juga menggelar upacara kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi atau Korps Rapot terhadap 19 personel Pamen atau Pati Polri. Adapun 8 personel berpangkat Brigadir Jenderal naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal. Sementara itu ada 11 orang komisaris besar naik pangkat begitu menjadi Brigadir Jenderal. Demikian rekan ya. Ya, lalu pesan apa yang sempat disampaikan oleh Kapolri kepada 7 Kapolda yang baru? Iya, memang tadi Kapolri sempat menyampaikan amanah kepada pejabat baru hingga Pamen Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat. Ia meminta seluruh jajaran untuk mewaspadai penyebaran virus corona varian Omikron. Di sisi lain juga Kapolri meminta seluruh jajaran untuk membantu akselerasi vaksinasi nasional, khususnya untuk agar dapat mencapai 70% dosis vaksin di seluruh daerah Indonesia. Selain itu juga Kapolri tadi menekankan masalah bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banjir, longsor, erupsi, dan sebagainya. Kapolri juga meminta jajaran yang memperhatikan politik yang semakin meningkat dan juga tagar percuma lapor polisi. Demikian ya. Baik, Tribuners, rekan Iqman juga sudah mendapatkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Irjen Rusdi Hartono. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini Bapak Kapolri memimpin serah terima jabatan beberapa pejabat utama Mabes Polri, yaitu Asop Kapolri dan juga Kaseskim Polri, dan beberapa Kapolda, Kapolda Riau, Kapolda Bengkulu, Kapolda NTT, Kapolda NTB, dan juga Kapolda Maluku melaksanakan serah terima pada hari ini. Di samping itu juga Bapak Kapolri menerima laporan kenaikan pangkat perwira tinggi Polri. Ada 7 perwira tinggi yang naik pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian ada 11 dari pangkat Kombes menjadi Brigadir Jenderal Polisi.
Dalam amanahnya ada beberapa hal yang Pak Kapolri menekankan. Yang pertama tentunya ke depan kita mendekati daripada tahun baru. Tentunya tahun baru kali ini kita ketahui bersama masih dalam situasi pandemi. Apalagi sekarang sedang menjadi perhatian adalah virus Omikron itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Kapolri menekankan bagaimana pelaksanaan tahun baru ini dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dan juga... Kita beralih ke Jawa Timur. Anggota jajaran Polsek Sawahan, Polrestabes Surabaya melakukan razia kendaraan bermotor di Jalan Tidar Sawahan. Razia ini merupakan agenda rutin terlebih saat ini dalam suasana libur Nataru. Belasan kendaraan roda 2 berknalpot brong yang melintas pun diberhentikan saat itu. Kabar lengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Jatim. Ada rekan Luhur Pampudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Luhur. Halo, siang dia. Ya, selamat siang. Bisa Anda informasikan berapa jumlah motor yang terjaring razia atau operasi knalpot brong di kawasan Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ini, Luhur? Ya, jadi untuk kendaraan roda 2 yang terjaring razia knalpot brong oleh pihak anggota Polsek Sawahan Polrestabes Surabaya Polda Jatim ini sekitar belasan dia, karena prosesi kemarin ketika hendak razia memang masih berlangsung dan kayaknya akan berlangsung hingga hari ini hingga sampai pergantian tahun baru ya. Jadi memang ada belasan kendaraan bermotor yang teridentifikasi menggunakan knalpot modifikasi, artinya memang knalpot yang tidak standar menggunakan knalpot brong yang memang kategori pelanggar, dan langsung dilakukan semacam penindakan oleh pihak anggota Polsek Sawahan Polrestabes Surabaya di kawasan Jalan Tidar Sawahan. Jadi itu adalah sebuah kawasan jalan utama yang ada di kawasan Kecamatan Sawahan yang memang menjadi akses utama kendaraan mobilitas masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Dan di sana juga semacam terdapat banyak sekali gerai-gerai tempat untuk modifikasi knalpot brong semacam itu. Lalu berdasarkan pantauan Anda, seperti apa penindakan yang dilakukan dalam razia itu? Untuk penindakan yang dilakukan oleh polisi pengendara tersebut, kemudian yang terakhir menganjurkan pada pengendara yang teridentifikasi menggunakan knalpot brong untuk segera dicopot knalpotnya, dan pihak kepolisian menyediakan fasilitas untuk pencopotan itu bekerjasama dengan sebuah bengkel ya di kawasan jalan itu untuk dan dilakukan semacam inisiasi pengerusakan untuk pengendara yang terjaring razia itu untuk segera mengganti knalpot modifikasi tersebut dengan knalpot standar sesuai dengan pabrikan. Artinya memang knalpot yang tidak habis. Ya, rekan Luhur, bisa Anda informasikan, kami juga sempat menerima bahwa ada beberapa dari motor yang terjaring razia ini melakukan modifikasi sengaja atau mengganti knalpot seperti itu. Bagaimana untuk tinjauan hukumnya? Ada masalah dengan reporter kami, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Dwi selaku warga Surabaya, pengendara motor yang terjaring razia, dan juga Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya AKP Rizky Ferdian selengkapnya. Knalpot brong. Kenapa masih pakai knalpot brong, Mas? Kan sudah dilarang. Ya kan ini mau tahun baru buat hiburan aja buat masyarakat. Biasanya kan kalau tahun baru kan setiap tahun itu kita merubah knalpot itu.
Terus ini memang untuk tahun baru aja ya? Iya. Atau tiap hari memang begitu? Ya kalau biasanya sih setiap hari buat harian gitu. Oke. Ya menjelang tahun baru tentunya kita menginginkan situasi kondisi wilayah Surabaya agar tidak terjadi kebisingan. Oleh karena itu setiap hari kita melaksanakan kegiatan penertiban knalpot brong. Ini juga menindaklanjuti arahan Pak Kapolrestabes Surabaya bahwa tahun baru zero knalpot brong. Untuk tindakan tegasnya tadi seperti apa, Nan? Ya, tindakan tegasnya yang pertama kita laksanakan penilangan, ya. Kemudian yang kedua kita laksanakan pemotongan langsung ada di tempat knalpot. Karena kebetulan Jalan Tidar ini banyak sekali penjual knalpot. Itu pun sekaligus kita berikan himbauan agar tidak menjual knalpot brong. Baik, Tribuners, kami sudah kembali terhubung bersama rekan Luhur Pambudi. Halo rekan Luhur. Oke, Dea. Ya, rekan Luhur melanjutkan yang tadi sedikit, bagaimana untuk tinjauan hukum atas pengendara motor yang tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa dari mereka ada yang memang sengaja memodifikasi knalpot seperti itu. Oke, untuk tindakan hukumnya pengendara yang memang sengaja memodifikasi knalpot brong dapat dikatakan melanggar pasal 285 dalam Undang-Undang Nomor 2009 tentang lalu lintas dan bencana itu berbunyi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman urban. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam 106 juga yang mana pidana kurungan penjara paling lama 1 bulan, denda paling banyak 250.000. Selain itu, menyoal pelanggaran para pengendara motor yang menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong ternyata dapat ditinjau dari aspek akademis, yaitu aspek pada psikologi sosial, yakni kebisingan. Jadi standar tingkat kebisingan knalpot sudah ditentukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda langsung dari Surabaya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi curiga dengan kredit yang diberikan Bank DKI kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Kredit senilai triliunan rupiah itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur Formula E. Pasalnya, sebagian dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk revitalisasi sisi timur Ancol. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dionysius Arya Bima Suci, jurnalis Tribun Jakarta yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Arya. Iya, halo Dea. Arya, bisa Anda informasikan untuk lebih jelasnya terkait apa sebenarnya temuan yang didapatkan oleh Ketua DPRD saat rapat kerja Komisi B bersama Bank DKI dan juga Ancol? Iya, Dea. Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menemukan adanya kesamaan lokasi antara tempat revitalisasi Monas yang rencananya akan menggunakan sebagian dana dari 1,2 triliun yang diberikan oleh Bank DKI kepada Ancol. Lokasi itu berada di gerbang sisi timur Ancol. Lokasi ini juga nantinya itu akan digunakan untuk balap Formula E, untuk pembuatan sirkuit Formula E, begitu Dea. Baik, bagaimana sikap Ketua DPRD sendiri terkait temuan tersebut? Ya, Dea. Jadi Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi sendiri mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta dan mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk ajang balap Formula E. Bila tetap nekat menggunakan uang dari kredit 1,2 triliun itu, maka Prasetyo akan mengancam akan melaporkan Pemprov DKI Jakarta kepada Bareskrim Polri, begitu Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pihak Ancol? Apakah mereka mengonfirmasi atau membenarkan bahwa kredit senilai 1,2 triliun itu dari Bank DKI digunakan untuk Formula E? Iya, Direktur
Dirut dari Ancol sendiri ini membantah bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Formula E. Sang dirutnya mengatakan bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya operasional dari Ancol sendiri, mengingat selama masa pandemi COVID-19 pendapatan Ancol ini sangat menurun drastis. Tercatat pada tahun 2021 ini saja pengunjungnya hanya mencapai 4 juta orang, padahal sebelumnya itu pengunjungnya bisa mencapai puluhan juta dalam 1 tahun. Untuk agar Ancol tidak bangkrut, makanya PT Pembangunan Jaya Ancol memutuskan untuk meminjam duit kepada Bank DKI. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Arya, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi selengkapnya. Sudah terlalu banyak dana publik yang digunakan oleh Formula E, mulai dari APBD, dana PT Jakpro, pinjaman Bank DKI ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, selama Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com dan Arya Bima Suci. Saat ini Ketua DPRD DKI Jakarta sedang mempertanyakan pinjaman 1,2 T dari Bank DKI kepada Ancol. Saya sebagai pimpinan Dewan juga saya agak-agak risih Pak dengan situasi kondisi pandemi COVID seperti ini. Ya. Komisi B DKI Jakarta harus menekankan mengenai revitalisasi gerbang Ancol sisi timur, sebab lokasi tersebut sama dengan lokasi dibangunnya sirkuit Formula E. Ini sama. Jadi lokasi yang akan diturunkan anggaran itu lokasi yang akan dibangun oleh Ancol. Pertanyaan buat bapak-bapak yang ada yang hebat-hebat ini di sebelah kiri saya, tuan-tuan besar ini. Pembangunan sarana dan prasarana di Ancol Timur itu untuk apa? Kok lokasinya sama dengan rencana sirkuit Formula E? Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Lalu, bagaimana mekanisme untuk Ancol mengembalikan pinjaman Bank DKI ke depannya? Ketiga, PT Jakpro yang ditugaskan membangun sirkuit Formula E, bagaimana model atau teknis kerjasamanya? Bagaimana bisa PT Jakpro mengeluarkan uang di lahan milik Ancol yang sama-sama BUMD? Ini apakah nggak nanti kalau ini terjadi betul, Pak? Ini kan temuan, Pak. Ini saya risih loh Pak ini Pak, bukan saya sekali lagi untuk menolak adanya Formula E, coba diulang lah. Jangan semua emosional, situasi kita lagi defisit anggaran loh. Kalau bicara masalah Ancol, apa yang diterangkan oleh Direktur Keuangan tadi. Kita jeda sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Masyarakat Kecamatan Kluweng Sabe, Aceh Jaya khususnya Desa Dayah Baru dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia. Warga menduga kerangka manusia tersebut merupakan korban tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Penemuan tersebut diketahui oleh orang yang hendak menggali septic tank di kawasan tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Bintang, reporter Serambi News di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan. Ya, rekan Rizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana diceritakan terlebih dahulu terkait kronologi awalnya penemuan kerangka manusia ini. Baik, rekan Dea. Kronologis dari penemuan kerangka manusia diduga korban tsunami Aceh pada tahun 2004 silam ini terjadi saat tukang penggali safety tank yang sedang hendak menggali pondasi untuk membuat safety tank di rumah milik saudara Tarkana yang berada di Gampong Dayah Baru, Kecamatan Kluweng Sabe, Aceh Jaya. Saat penggalian memasuki kedalaman 80 cm,
si tukang gali ini menemukan sebuah tengkorak yang awalnya dikira sebagai batok kelapa. Kemudian setelah mengabaikan tengkorak tersebut, tukang gali safety tank ini kemudian menemukan sebuah bungkusan yang diduga merupakan gorden bekas rumah, di mana di saat gorden tersebut ditarik ditemukan beberapa kerangka manusia meliputi dari mulai gigi, tulang-tulang, hingga beberapa bagian lainnya. Menemukan adanya kerangka tersebut, kemudian pihak pemilik rumah menghubungi aparatur desa untuk memastikan kerangka tersebut milik kerangka manusia ataupun kerangka hewan. Begitu ya. Ya, lalu bisa Anda gambarkan seperti apa saat itu kondisi kerangka tersebut saat ditemukan? Baik deh, berdasarkan keterangan yang kita terima dari Tengku Sago di kampung tersebut, kondisi saat ditemukan kerangka tersebut sudah dalam kondisi yang tidak utuh lagi deh, di mana pada bagian tengkorak kepala hanya tersisa bagian atas saja, tidak ada bagian lain yang tersisa, hanya tempurung atas saja yang tersisa pada bagian tengkorak. Kemudian untuk posisi kakinya sendiri itu cuma tertinggal yang nampak itu tulang paha, ada 2 tulang paha yang nampak, dan kemudian untuk tulang rusuk dari kerangka manusia, kerangka diduga manusia itu sendiri sudah tidak nampak jelas lagi deh ya, hanya tersisa sedikit seperti itu deh ya. Terakhir, Rizky, lalu bagaimana untuk proses penyelidikan atau identifikasi itu? Apakah sudah ada informasi terbaru terkait kerangka tersebut? Apakah memang benar korban tsunami 2004 silam atau bagaimana? Baik deh, setelah adanya penemuan tersebut, pihak desa berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan proses penyelidikan, di mana dalam keterangan yang kita terima bahwasannya itu dipastikan merupakan kerangka dari korban tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, yang kemudian setelah memastikan itu bahwasannya itu merupakan kerangka korban tsunami Aceh, pihak desa langsung melakukan pengafanan hingga melakukan dikebumikan kerangka tersebut di kawasan desa itu, ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Bintang untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Dumai, AKBP Tamrim P. Parulian mengaku kecewa dengan minimnya pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2021 oleh institusi yang dipimpinnya. Total hanya 41,78 gram narkotika jenis sabu yang berhasil disita jajarannya. Hasil ini pun membuat pihaknya tak puas dan merasa belum maksimal dalam pemberantasan sindikat narkotika karena Dumai diketahui merupakan jalur favorit penyelundupan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Doni Kusuma Putra, wartawan dari Tribun Pekanbaru, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Doni. Ya, rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan rekan Doni apa sebenarnya kendala yang dihadapi pihak BNN Kota Dumai ini sehingga minim sekali tahun ini dalam hal pengungkapan kasus narkotika? Ya, terima kasih rekan Dea. Memang saat dilaksanakannya press release yang dilaksanakan di kantor dari BNNK Kota Dumai, Kepala BNK Kota Dumai, ini AKBP Tamrim Parulian sendiri menjelaskan bahwa tangkapan atau yang bisa diamankan dari 1 tahun itu hanya sekitar 41 gram itu narkoba jenis sabu-sabu, rekan dia. Dan memang banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti pihak dari BNK sendiri masih fokus kepada penyuluhan dan juga atau minimnya sekali informasi yang didapat dari masyarakat terkait keberadaan dari penyebaran narkoba ini dan juga penyalahgunaan narkoba yang berada di Kota Dumai, terlebih bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai yang ada di Kota Dumai. Dan inilah beberapa alasan BNNK bahwa tangkapan mereka sangat minim di tahun 2021 ini, rekan Dea. Seperti itu.
Lalu dari sisi fungsi preventif, apa saja program yang dilakukan BNNK Dumai sejauh ini? Ya rekan dia, memang dari segi preventif memang sudah dilakukan beberapa program yang telah dilaksanakan seperti penyuluhan kepada pelajar dan juga membuat kampung sadar narkoba itu di 2 desa yang ada di Kota Dumai seperti seperti di Kelurahan Laksamana dan juga kelurahan dari Pelintong, yang mana diharapkan kedua kelurahan ini bisa membantu pencegahan dari penyebaran narkoba di Kota Dumai, seperti itu rekan dia. Ya. Lalu bagaimana untuk harapan dari BNN Kota Dumai terhadap masyarakat dalam perang terhadap narkoba ini? Ya, harapannya jelas ini rekan dia, berikan informasi kepada pihak BNN karena sekecil apapun informasi yang diberikan oleh masyarakat, khususnya daerah masyarakat pesisir pantai di sepanjang Kota Dumai ini, bisa memberikan informasi, karena memang informasi ini merupakan salah satu cara untuk pihak BNNK sendiri melakukan pencegahan dan juga memberantas narkoba yang ada di Kota Dumai. Dan karena memang diakui bahwa masyarakat sangat minim sekali memberikan informasi kepada pihaknya, karena memang selain keterbatasan personel dan juga sangat minim informasi terkait peredaran narkoba di Kota Dumai. Karena Kota Dumai sendiri juga menjadi salah satu lintas atau tempat narkoba ini didapat, karena memang Dumai sendiri berbatasan dengan negara tetangga rekan dia, sehingga dengan tangkapan yang tak sampai 1 on ini tentunya membuat BNNK tidak puas dengan kinerja di 2021 ini rekan dia. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Doni sudah melakukan wawancara bersama AKBP Tamrin Parulian selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Tidak puas dengan hasil tangkapan itu, ya kan? Karena informasi itu yang minim, ya kan? Jadi tidak puas. Kalau kita sebagai kepala dan puas, tidak puas. Itu. Cuman seperti beberapa kali saya katakan dalam kegiatan luar, ya kita juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena ini sudah penyakit masyarakat, ya harus sama-sama kita mengeroyok. Sudah dicanangkan ini penyakit masyarakat berbahaya, kan? Ya, penyakit masyarakat otomatis kalau ini berlarut, ya otomatis bisa rusak semua, bahkan bisa negara kita tumbang nih, ya kan? Kalau sudah penyakit masyarakat dibiarkan semerajalela, ya otomatis tumbang kita. Tumbangnya kenapa? Ya kita kehilangan generasi kan. Yang dihantam mereka kan generasi kita, anak-anak sekolah kita dihantam mereka. Itu kalau itu dibiarkan, kita biarkan, nah tidak ada mau bicara minim yang dari masyarakat yang mau melapor sama kita, ya itu risiko yang kita takutkan itu jangan sampai ini terjadi. Jadi saya selalu mengimbau dan meminta setiap saya berkunjungan bantu kita, ya tolonglah kasih informasi dan jangan takut, kita kan, dan jangan takut. Dan itu pun ada kok, kami sediakan uang lelahnya kalau mereka kemari, tapi bukan berarti Pak ini saya bukan, maksudnya kita sabu ya. Nah, terus untuk yang di Batam tadi berapa? Yang untuk Batam ada sudah 2 orang. Nah di sini perlu juga sampaikan sama kawan-kawan kita, kawan wartawan, kalau ada kawan-kawan yang mau perlu direhab, ya kan, nggak apa-apa, bawanya lah kemari. Stop kita gratis, paling juga yang mereka tanggung cuma biaya dari sini sampai ke. Kita menuju Provinsi Lampung. Sebuah video dengan narasi dugaan persekusi jemaat gereja di Kabupaten Tulang Bawang viral di media sosial. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Tulang Bawang melakukan mediasi antara warga dengan jemaat dan pihak gereja. Untuk mengetahui hasil mediasinya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Endra.
Halo Dea, halo Tribunus, selamat siang. Selamat siang, Endra, bisa Anda informasikan kronologis peristiwa yang terjadi di gereja tersebut hingga akhirnya viral di media sosial? Ya, Dea, yang Iba Tribunus, kemarin tanggal 27 Desember memang sempat viral di media sosial video yang diduga dari gereja Pantekosta Indonesia unit Kecamatan Banjaragung Kabupaten Tulang Bawang. Di video situ diduga ada persekusi terhadap jemaat gereja yang awalnya terbangun narasi bahwa ada larangan dari masyarakat setempat untuk jemaat melaksanakan perayaan Natal di gereja tersebut. Namun setelah diklarifikasi ternyata tidak demikian seperti adanya dalam video yang viral tersebut. Kemudian oleh pihak berwajib dilakukan mediasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari viralnya video tersebut. Demikian, Dea. Bagaimana untuk hasil mediasi tersebut yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang ini ya? Ya, kemarin memang sudah dilakukan negosiasi, dikumpulkan tokoh-tokoh pemuka agama dari umat Kristiani maupun umat Muslim dan juga MUI dari Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama dan Pemkab Tulang Bawang. Dilakukan mediasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian juga dilakukan untuk mendengar kronologis seperti apa sebenarnya yang terjadi. Setelah hasil negosiasi tersebut, didapat hasil bahwa memang tidak ada persekusi dari masyarakat setempat untuk para jemaat melakukan ibadah Natal di gereja tersebut. Hanya terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan jemaat gereja, sehingga terjadi dugaan persekusi tersebut, Dea. Dari pihak gereja, seperti apa tanggapannya atas kejadian ini dan juga rekan Endra? Ada informasi bahwa gereja ini belum diurus untuk terkait hal perizinannya. Bagaimana? Silakan. Iya, kemarin memang dari pendeta gereja tersebut, Pendeta Sidabutar memang telah mengakui bahwa memang tidak ada. Ini terjadi persepsi yang berbeda, kesalahpahaman terhadap kejadian yang terjadi sebenarnya. Dalam kemarin memang telah dijelaskan bahwa memang tidak ada larangan dari masyarakat setempat untuk jemaat melakukan ibadah Natal di gereja tersebut. Hanya saja memang terjadi kesalahpahaman dengan tokoh masyarakat setempat terkait dengan izin operasional pelaksanaan kegiatan di gereja tersebut. Karena gereja tersebut memang sejauh ini masih baru saja selesai dibangun, namun untuk kegiatannya belum dapat izin gitu, begitu deh ya. Mungkin dari Pemkab setempat. Kemudian oleh pihak Polres diberikan berikan waktu untuk melakukan penyelesaian terkait dengan izin penggunaan gereja tersebut, Dea. Baik, terima kasih rekan Endra Zulkarnain untuk laporan Anda langsung dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Terima kasih rekan-rekan media yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama Pak Dandim, Pak Asisten 1, perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ketua Kemenak, Kepala Kemenak Kabupaten Tulang Bawang, Ketua MUI, Ketua FKUB Kabupaten Tulang Bawang, Pak Pendeta Pak Bambang, kemudian Pendeta Pak Paulus, Pendeta Antoni, dan Pak Pendeta Sidabutar. Kesempatan ini saya sampaikan bahwa situasi keamanan dan Kamtibmas di Kabupaten Tulang Bawang aman, damai, dan tentram. Bahwa kerukunan antar suku agama di Kabupaten Tulang Bawang sangat harmonis. Terkait dengan permasalahan Gereja Pantekosta Indonesia di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,
perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, anggota saya dari Polsek Banjar Agung bersama-sama dengan anggota Pak Dandim dari Koramil Banjar Agung melakukan pengamanan di Gereja Pantekosta Indonesia, Kampung Banjar Agung. Seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat nekat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Desa Puliwani, Kecamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Poleman, pada Selasa 28 Desember kemarin. Pelaku berinisial J menganiaya dengan cara memarangi istrinya berinisial S menggunakan senjata tajam. Lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Hasan Basri, jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Hasan. Halo ya. Rekan Hasan, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana awal mula hingga pelaku ini nekat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia? Ya, baik. Ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga memang telah terjadi kembali di Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa kemarin, di mana kali ini pelakunya adalah seorang warga Desa Puliwani, Kecamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Pelaku berinisial J ini, DD ini menganiaya istrinya berinisial SA sehingga sampai meninggal dunia. Korban ini dianiaya dengan cara diparangi hingga menimbulkan luka-luka pada bagian tubuh korban sendiri hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun kronologis kejadian sendiri ini antara korban dan pelaku ini sempat diawali cekcok. Namun belum diketahui pasti awal mula sehingga kedua belah pihak ini terjadi cekcok. Namun pada saat cekcok terjadi itu disitulah dimulai pelaku mengambil parang dan menganiaya korban. Dan kasus ini telah ditangani kepolisian. Begitu dia. Ya, rekan Hasan, setelah pelaku ini juga sudah diamankan, berdasarkan informasinya, apakah sudah diketahui motif penganiayaan tersebut? Ya, dari konfirmasi pihak kepolisian, sampai sejauh ini belum diketahui pasti apa motifnya karena pelaku sendiri saat ini sementara kritis di rumah sakit karena setelah kejadian, setelah kasus pembunuhan tersebut, pihak keluarga almarhum juga melakukan aksi balas dendam dengan membacok si pelaku ini sehingga mengalami luka di sekujur tubuhnya seperti pada bagian punggung, kepala, dan pergelangan tangan. Dan korban hingga pelaku sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polewali Mandar. Sementara untuk pelaku penganiayaan sendiri terhadap JD ini telah diamankan di Mapolres Polewali Mandar. Gitu dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Hasan sudah melakukan wawancara bersama AKBP Agung Budi Leksono selaku Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar. Berikut kami tampilkan liputannya. Pak, terkait kasus penganiayaan KDRT yang terjadi di Blitar itu seperti apa kronologinya? Saat ini kita dalam penyelidikan, ya alhamdulillah pelaku sudah kita amankan. Kita dihentikan cepat, 12 jam sudah, antara 3 jam sudah kita ungkap. Ada 2 pelaku sebenarnya. Yang pertama ini kasusnya KDRT, sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian saudara C ditanya saudara W, mengapa istrinya dibunuh
Nah, kemudian dilakukan tindakan penganiayaan kepada saudara J, saudara B. Jadi yang diduga pelaku ada 2. Kita sudah amankan pelaku pertama, saat ini kritis. Kita sudah lakukan upaya untuk bawa ke rumah sakit. Tindakan kepolisian untuk menyelamatkan yang diduga pelaku sudah kita lakukan. Kemudian olah TKP dan mengambil keterangan saksi-saksi, melakukan visum, kita amankan TKP, dan saat ini kita sudah amankan pelakunya. Kalau motif dari pelaku pertama sehingga melakukan penganiayaan terhadap istrinya Pak itu? Nah, sementara masih ada kondisi kritis, jadi masih kami kembangkan penyelidikan, kan? Kita lengkapi semua penyelidikan ini, kemudian naik penyidikan sehingga pelaku bisa kita lakukan tindakan kepolisian dan kita jerat sesuai aturan. Korban dianiaya sehingga meninggal ini dilakukan dengan cara apa ini? Saat kronologi kejadian itu suaminya melakukan penganiayaan dengan kekerasan menggunakan benda tajam jenis. Satu unit speedboat mengalami gangguan mesin di perairan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat pada Selasa 28 Desember kemarin. Alhasil speedboat rute yang melayani rute Dusun Ketapang menuju Desa Hitu Maluku Tengah terombang-ambing di tengah laut. Speedboat itu diketahui mengangkut 31 orang. Dan bagaimana kabar terkininya akan disampaikan rekan Andi Papalia, wartawan Tribun Ambon yang sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners. Baik, rekan Andi, bisa Anda informasikan dari 31 korban yang ada di dalam speedboat tersebut, apakah seluruhnya berhasil diselamatkan? Ya, Dea dan juga Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa telah terjadi insiden gangguan mesin salah speedboat di perairan antara perairan Maluku Tengah dan juga Seram bagian Barat pada Selasa 28 Desember 2021 kemarin. Untuk seluruh penumpang yang berada dalam speedboat tersebut sebanyak 31 penumpang. Namun dalam insiden itu para penumpang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari beberapa instansi. Ya, seperti itu dia. Iya. Lalu bisa diinformasikan apa sebenarnya penyebab hingga speedboat tersebut mengalami insiden terombang-ambing di tengah laut? Ya, berdasarkan data yang dihimpun oleh tribunambon.com di lapangan, diakibatkan terombang-ambingnya speedboat tersebut dikarenakan 2 dari mesin speedboat itu mengalami gangguan dan mati secara total, sehingga speedboat tersebut itu terombang-ambing beberapa jam di perairan dia. Ya, seperti itu. Ya, berapa lama untuk proses evakuasinya rekan Andi, dan dari mana saja tim evakuasi tersebut? Ya, untuk proses evakuasi itu kurang lebih selama jam, dan untuk tim evakuasi tersebut itu dari beberapa instansi, yakni Satgas BKO Arhanud 11 PBY, Polsek Lehitu, dan juga masyarakat setempat dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Andi bersama Kapolsek Lehitu, Ibtu Julkisno Kaisupi selengkapnya. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember sekitar pukul 10.00 tersebut, tadi ada salah satu teman yang dari Seram, yaitu Dusun Ketapang, mengikuti arah menuju Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, itu menggunakan speed, yang mana dalam perjalanannya setelah sampai di pertengahan antara Hitu dengan Ketapang, dengan kondisi cuaca laut itu ombak besar, hujan dan juga angin kencang, hingga gelombangnya sangat besar. Dan penumpang yang teman saya itu tumpangi, itu tiba-tiba mesinnya itu mati, tiga mesinnya mati dan mereka terombang-ambing, dan menurut mereka tadi sudah ada air yang masuk juga di speed sehingga mereka semuanya panik. Dan di dalam speed itu ada terdapat 30 orang, yang mana
terdiri dari 3 ABK dan 5 ABK dan 26 penumpang, dan dari 26 penumpang ini terdapat 19 orang dewasa dan 7 orang anak-anak. Dan pada saat saya ditelepon oleh teman itu, pertama saya angkat, itu bahasa dari teman itu bahasanya adalah meminta tolong, minta bantuan, karena kondisi speed yang dia dipakai itu sudah tertumpang ambing, mesinnya mati dan hampir tenggelam. Nah, setelah saya menerima telepon, saya langsung berkoordinasi dengan Pak dan Ramil dari itu, dan juga dengan Pak dan Satgas Kadif 11 yang di rumah itu, dan saya dengan anggota atau supir itu bersama Pak Ramil dan juga anggota Satgas dibantu dengan beberapa warga masyarakat dari itu kita. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Waduk Pidekso yang terletak di Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja ke Wonogiri tersebut, Presiden menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Waduk Pidekso sendiri dibangun dengan menelan APBN sebesar 772 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Erlangga Bima, reporter Tribun Solo yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Bima. Halo rekan Tia, selamat siang. Ya, Bima bisa Anda informasikan saat sambutannya dan juga meresmikan Waduk Pidekso di sana, bagaimana, apa pesan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, untuk dari Presiden sendiri kemarin ke kunjungan kerja ke Wonogiri menggunakan helikopter Super Puma ya. Jadi Presiden bersama rombongan dengan beberapa VIP lain, ada Gubernur Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan sejumlah VIP lain. Nah, dalam sambutannya saat meresmikan Waduk Pidekso, Jokowi menekankan bahwa betapa pentingnya waduk yang dibuat saat ini di seluruh tanah air. Jadi apabila Indonesia ingin menuju negara yang mandiri, berdaulat dan memiliki ketahanan pangan, jadi waduk ini mempunyai peran yang sangat vital. Jadi untuk itu pihaknya saat ini juga sedang mengencarkan membangun waduk-waduk di seluruh tanah air begitu. Ya, lalu selain meresmikan waduk atau bendungan Pidekso ini, adakah agenda lain yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di sana? Oh ya, seperti biasa di dalam kunjungan kerjanya di negara, di daerah-daerah, Presiden juga melakukan berdialog dengan warga, kemudian kemarin juga sempat ada agenda menebar benih ikan di Waduk Pidekso, kemudian juga ada sempat juga menyapa masyarakat yang ada di sekitar waduk. Memang kemarin itu walaupun cuacanya sangat panas, masyarakat itu sangat antusias. Jadi di sekitaran waduk itu banyak masyarakat yang menunggu disapa presidennya orang satu di Indonesia. Dan kemarin Presiden Jokowi juga sempat menyempatkan diri untuk menyapa masyarakatnya begitu. Ya, lalu bagaimana respon dari masyarakat sekitar waduk atau bendungan Pidekso ini, Erlangga? Untuk respon masyarakat sangat positif ya, terutama ada beberapa petani yang kemarin sempat berdialog dengan Jokowi, sempat juga saya minta keterangan, jadi mengaku senang karena katanya dibangunnya Waduk Pidekso itu. Karena apa? Karena sawahnya yang awalnya hanya sawah tak ada hujan, dengan adanya Waduk Pidekso tersebut dan saluran irigasi, nanti sawahnya akan menjadi aliran irigasi teknis, yang mana awalnya hanya 1 kali panen setiap 1 tahun, diharapkan nanti bisa 3 kali panen. Itu. Kemudian juga ada peningkatan sektor pariwisata di sana, nanti akan juga digunakan untuk pariwisata. Tentunya masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya dan diresmikannya bendungan dan Waduk Pidekso itu dia. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima. Dan berikut Tribuners, ada keterangan dari Muji, salah satu petani yang sempat berdialog dengan Jokowi. Kami tampilkan liputannya. Nanti kalau sudah terrealisasi saluran irigasinya sampai ke desa-desa, Pak, itu luar biasa hasilnya. Ya, sekarang saat ini hanya karena tak ada hujan, musim penghujan saja, panen sekali.
Tapi nanti kalau terrealisasi irigasi, petani bisa panen 3 kali. Itu jenis yang panen apa Pak? Padi? Padi, ya. Padi. Memang di sini daerah penghasil padi atau? Padi, Pak. Padi juga. Padi. Sementara itu. Jadi, terus Pak Presiden nanyakan bibit yang paling unggulan apa di sini? Saya menyampaikan ya ada Sihirang, ada PP, ada varietas lain-lain, tapi yang sementara ini PP sama Sihirang. Terus pembicaraan tadi apa? Ada nyuwun apa gitu Pak jenengan tadi Pak? Nyuwun sama Ya presiden. nanti kalau sudah terrealisasi salurannya, hasilnya meningkat, lah terus peralatan pertanian yang lain mohon untuk ya dibantu agar mempercepat proses. Sehingga petani itu tidak berdele-dele dalam pengerjaan, tetapi dengan singkat tapi sudah membawa hasil yang banyak, maksimal. Masalahnya itu. Selain itu nyuwun apa gitu mboten? Terus saya ya hanya tadi ada selingan mau nabur ikan itu, saya diajak turun ke bawah. Wah kalau di sini yang baik itu sebenarnya ikan nila Pak. Oh iya ya, bukan ikan kutuk ya. Bukan, ya ikan kutuk juga baik Pak. Tapi untuk masyarakat di sekitar itu kalau mancing nelayan itu yang paling cepat ikan nila. Ikan nila itu sekali ngendok bertelur ribuan Pak. Dan itu cepat sekali. Oh, tadi yang disebar kutuk berarti Kak? Iya tadi yang disebar kutuk. Itu ya nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Bupati. Oh bilangnya gitu Pak Jackson gitu. Siap. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan juga. Andai kata tidak, Pak Bupati saya sudah luar biasa Pak. Pak JK. Dalam rangkaian acara Natal Pemuda, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua membagikan sejumlah sembako dan bingkisan Natal bagi para peserta. Ketua Panitia Natal Pemuda KNPI Dionysius J.A. Deda mengatakan bahwa pembagian sembako tersebut untuk memaknai perayaan Natal dengan tema menjalin persaudaraan. Kini kami sudah tersambung dengan Aldi Bimbantara, jurnalis Tribun Papua yang akan menyampaikan informasi bagaimana jalannya acara tersebut. Silahkan rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, terima kasih. Dan memang benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua, ini terkait dengan acara Natal Pemuda yang digelar oleh KNPI Papua di Hotel Grand AB di Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, ini dilangsungkannya Natal Pemuda ini berjalan dengan penuh hikmat begitu ya, dan dipimpin langsung oleh pendeta. Dan dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Natal Pemuda KNPI Dionysius J.A. Deda mengungkapkan bahwa di dalam Natal Pemuda kali ini difungsikan untuk merajut kebersamaan kembali dalam momen perayaan Natal dan juga menyongsong Tahun Baru 2022. Dea. Ya, dalam Natal Pemuda KNPI kali ini di Jayapura, Aldi, adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Panitia di sana? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang pesan khusus sendiri dari Ketua Panitia Natal Pemuda KNPI Dionysius J.A. Deda dalam penyampaiannya dirinya memang mengatakan bahwa makna dari Natal Pemuda kali ini di mana tujuannya untuk merajut kembali sesama pengurus ataupun anggota dari KNPI Papua yang memang sempat renggang, namun ini dengan adanya Natal Pemuda ini diharapkan dapat memaknai momen perayaan Natal ini dengan lebih bermakna lagi dengan cara berbagi kasih begitu. Dea. Ya Aldi, lalu bagaimana cara mereka atau dari KNPI Papua sendiri memaknai Natal tahun ini? Ya, memang Dea dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Natal Pemuda KNPI Dionysius J.A. Deda mengatakan bahwa makna Natal tahun ini memang mengadopsi dari tema Natal nasional, yakni kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan memang dirinya menitik beratkan pada hal berbagi begitu ya, sesama persaudaraan, mengikatkan lagi tali persaudaraan begitu antar sesama umat beragama. Dan uniknya Dea dan juga Tribuners, Natal Pemuda yang diselenggarakan oleh KNPI di Jayapura kali ini memang tidak hanya melibatkan dari pengurus KNPI di Papua saja, namun juga ini melibatkan para santriwan-santriwati dari panti asuhan juga, kemudian dari umat muslim juga yang terlibat dalam acara Natal Pemuda oleh KNPI di Hotel Grand AB di Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua ini. Dea. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Panitia Natal Pemuda KNPI Papua, Dionysius J.A. Deda terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Malam hari ini kami menyelenggarakan perayaan Natal DPD KNPI Provinsi Papua
sesuai dengan hasil rapat pleno pada tanggal 11 bahwa Natal DPD KNP Provinsi Papua dilakukan hari ini tanggal 28 hari Selasa Desember 2021. Nah, perayaan ini dalam rangkaian kegiatan perayaan Natal selain kunjungan itu dilakukan perayaan momentumnya malam hari ini melibatkan semua OKP, OKPI, perwakilan asrama dan pemuda-pemudi. Juga kami undang perwakilan panti asuhan untuk mengikuti ibadah perayaan pada malam hari ini. Perayaan ini juga dihadiri oleh pengurus karateker maupun karateker kabupaten kota dan juga korwil yang sudah hadir malam hari ini. Sesuai dengan tema Natal yang dikeluarkan melalui perayaan ini, momentum perayaan ini saya berharap juga kepada semua pengurus KNPI baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten kota untuk bersama-sama merajut kembali persaudaraan, kemudian meluruskan kembali semua agenda-agenda organisasi, terutama tentu saja untuk Kota Jayapura kita berharap ada kepengurusan definitif. Bantuan sendiri sudah kami salurkan dalam kegiatan sebelumnya yaitu kunjungan kasih. Ini malam hari ini kita hanya menyalurkan beberapa OKP yang belum kami sampaikan dan juga kami hanya salurkan secara simbolis malam hari ini untuk GMKI, untuk HMI dan juga panti asuhan. Itu yang malam ini kami sampaikan secara Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Utara. Pria berinisial E hanya bisa tertunduk malu dan tak berkutik saat diperlihatkan di hadapan media dalam rilis Satreskrim Polres Tarakan terkait kasus pencabulan. Tak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 12 anak yang usianya masih di kisaran duduk di bangku SMP. Diduga pelaku merupakan penyuka sesama jenis, pasalnya rata-rata korban didominasi berjenis kelamin laki-laki. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea. Ya, Andi, bisa Anda informasikan bagaimana akhirnya aksi tersangka E ini bisa terungkap? Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar pada hari Senin tanggal 2 Desember 2021 kemarin, Polres Tarakan menggelar rilis pers di mana terkait kasus pencabulan yang melibatkan satu warga Tarakan berinisial E. Adapun pria ini tercatat sebagai warga yang menghuni Kelurahan Pamusian dan dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja Artadira, memang aksi tersangka E ini sendiri baru terkuak di akhir tahun ini. Itu setelah adanya laporan yang masuk dari orang tua korban pada beberapa hari lalu. Adapun tersangka E ini adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Tarakan. Dan memang benar setelah dari Satreskrim Polres Tarakan menerima informasi dari keluarga korban, segera melakukan tindak lanjut dan melakukan penangkapan kepada korban. Hasil interogasi, kepada pelaku. Hasil interogasi tersangka E mengakui bahwa benar ia melakukan kegiatan pencabulan terhadap korban-korban tersebut. Dan setelah diinterogasi awal, total ada sekitar 12 korban yang sudah dicabuli oleh tersangka E ini. Demikian rekan Dea. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan, rekan Andi, bagaimana tersangka E selama ini melakukan aksi bejatnya tersebut? Ya, baik rekan Dea. Adapun tersangka E ini sendiri dalam melakukan aksinya sendiri, memang dia menggunakan sarana media sosial yakni Facebook dan menyamar seolah-olah akun Facebook yang merupakan palsu tersebut adalah dimiliki oleh akun Facebook seorang perempuan. Namun sebenarnya ini hanya untuk menjerat korban. Dan caranya sendiri, modus operandinya sendiri untuk menjerat korban, yakni mengajak berkenalan setelah korban
diajak berkenalan, kemudian calon korban sendiri mengirim gambar atau video syur, kemudian setelah mendapatkan video atau foto syur sendiri, disitulah foto dan video syur itu yang dijadikan alat untuk mengancam korban-korbannya. Sementara itu demikian rekan Dea. Iya, Andi, lalu terkait dugaan bahwa pelaku ini diduga merupakan penyuka sesama jenis, bagaimana kebenarannya dan juga tindak lanjut dari pihak kepolisian ataupun instansi terkait sejauh ini? Apakah sudah diterapkan juga pasal yang dikenakan oleh pelaku atau tersangka ini, Andi? Iya rekan Dea, dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja Artadira yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi sendiri benar memang setelah dilakukan interogasi diduga pelaku sendiri memang menyukai sesama jenis. Adapun dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja Artadira tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1 KUHP di mana ini masuk dalam kategori tindak pidana pencabulan dan juga dijuntokan dalam pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 pengganti Undang-Undang nomor 1 2016 perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun dari hasil interogasi kepada tersangka sendiri memang itu modus-modus yang digunakan kepada korbannya semuanya serupa. Dan sampai saat ini juga terhadap korban-korban sudah dilakukan pendampingan. Dari 12 korban baru 2 yang sudah melakukan pelaporan kepada Polres Tarakan. Ia juga mengimbau Kasat Reskrim Polres Tarakan mengimbau agar korban-korban lainnya segera melakukan pelaporan agar bisa segera ditindaklanjuti. Demikian rekan Dea. Baik, rekan Adi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tarakan terkait kasus ini. Ada AKBP Pilol Praja Artadira dengan keterangan lengkapnya. 27 pukul 12.24 kami dari Polres Tarakan melaksanakan kegiatan press release terkait tindak pidana pencabulan bagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHP dijunjukkan kepada pasal 76 huruf E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Hal ini berawal dari kita terima laporan oleh SPKD Polres Tarakan, adanya laporan oleh seseorang korban di mana melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan. Berdasarkan dari laporan tersebut, kemudian dari Satreskrim Polres Tarakan menindaklanjuti dan dalam prosesnya berhasil kita amankan seseorang dengan inisial E berusia 25 tahun. Beliau ini berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Kota Tarakan. Dari hasil setelah kita amankan saudara tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, bahwasanya ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwasanya memang saudara ini benar melakukan tindak pidana pencabulan tersebut, dan dalam pengakuannya saudara ini telah melaksanakan kegiatan pencabulan tersebut, pengakuan dia sebanyak 12 kali. Dan baru 2 korban yang telah PT Hulama Karya merampungkan pembangunan bendungan Ladogi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Berkolaborasi dengan PT Bumi Karsa, bendungan pertama di Sulawesi Tenggara ini pun diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 28 Desember kemarin. Bendungan Ladogi yang dikerjakan dalam 2 paket ini kini siap untuk menyuplai air irigasi seluas 3.604 hektar lahan pertanian di sekitar Kolaka Timur. Dan informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter Tribun News Ultra ada Armanto Sepu yang akan
menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Arman. Halo rekan Dea, selamat siang Arman, semua. selamat siang. Bisa Anda gambarkan bagaimana untuk situasi Bendungan Ladongi setelah diresmikan Presiden Jokowi? Ya, baik rekan Dea, perlu kami informasikan kepada seluruh Tribuners bahwa Selasa kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ladongi yang terletak di Desa Atuwatu, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Kedatangan Jokowi pada saat itu menggunakan kendaraan helikopter kepresidenan dikawal dengan helikopter TNI Angkatan Darat dan helikopter TNI Angkatan Udara. Kedatangan Presiden juga ditemani langsung oleh Pramono Anung dan Bahlil Lahadalia dan serta Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Masih serta anggota DPR RI Ridwan Bae. Ya, setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah warga yang ada di Kolaka Timur langsung datang mengunjungi bendungan tersebut, di mana bendungan ini merupakan bendungan pertama yang ada di Sulawesi Tenggara. Bahkan terlihat dari pantauan kami, sejumlah warga melakukan aksi foto-foto di spot-spot yang telah disediakan di Bendungan Ladongi ini. Dan tak lupa juga selain warga, ada juga petugas-petugas yang masih berjaga, yakni dari unsur TNI dan Polri yang masih berada di lokasi, tidak mau ketinggalan memanfaatkan momen saat berada di Bendungan Ladongi, di mana mereka melakukan aksi foto, kemudian para keluarga dari warga-warga yang datang ke sini juga mengajak sanak saudara beserta anak mereka untuk melihat kemegahan daripada bendungan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ini. Demikian rekan Dea. Iya, Arman, bisa Anda informasikan apa saja fasilitas yang ada di bendungan pertama di Sultra ini? Ya, kami informasikan juga bahwa fasilitas yang tersedia di bendungan ini cukup mumpuni, di mana ada sebuah musola atau masjid yang disediakan di bagian atas bendungan, kemudian ada beberapa kamar mandi yang disediakan juga, serta rencananya lokasi bendungan ini akan dijadikan sebagai objek wisata di Kolaka Timur, sehingga nantinya dimungkinkan akan ada fasilitas baru yang dihadirkan oleh pengelola, diantaranya kayak seperti perahu yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk berjalan-jalan atau memutari waduk yang ada di Bendungan Ladongi ini. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana respon dari warga yang datang berkunjung ke sana untuk pertama kalinya? Ya, dari pantauan kami dari atas menara kami melihat bahwa jumlah warga yang datang berkunjung di Bendungan Ladongi ini setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia cukup banyak. Bahkan sempat mengalami kemacetan di bagian jalan menuju ke bendungan ini. Bahkan terlihat beberapa kali warga turut memuji bahwa bangunan bendungan ini cukup megah serta memberikan pemandangan yang indah kepada setiap pengunjungnya. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Armanto Sepo untuk laporan Anda dari Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumsel, Tribuners. Antisipasi badai La Nina yang diprediksi akan berlangsung sampai bulan Maret. Pemerintah Kota Palembang pun menggelar apel siaga bersama lintas sektor. Apel siaga ini dilakukan guna memastikan semua tim yang terlibat dapat berperan serta menjadi tim siaga banjir. Terlebih sempat terjadi banjir besar yang melanda hampir sebagian wilayah Kota Palembang pada Sabtu 25 Desember lalu. Selengkapnya dan bagaimana keadaan terkini di sana akan disampaikan rekan Sri Hidayatun, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sri. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi cuaca di Kota Palembang saat ini? Ya, Dea, bisa kami laporkan karena kondisi cuaca di Palembang hampir setiap hari ini dilanda hujan dengan intensitas ringan, sedang, hingga lebat, Dea. Dan berdasarkan data dari BMKG, emang hingga tanggal 2 Januari mendatang, Kota Palembang khususnya akan dilanda cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan terjadi banjir lagi, gitu, Dea.
Ya, lalu sudah ada informasikan apa sebenarnya penyebab banjir yang sempat terjadi pada tanggal 25 Desember lalu? Iya, berdasarkan berdasarkan dari Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan katanya banjir yang terjadi pada 25 Desember lalu yang merendam 5 kecamatan dan merendam 4.000 yang menjadi korban 4.000 kakak maksud kami ini terjadi karena curah hujan yang tinggi. Pada saat itu curah hujan ini juga berdasarkan data dari BMKG ini selama 31 tahun terakhir ini adalah ini salah satu curah hujan yang paling tertinggi. Dan kondisi inilah yang membuat Kota Palembang ini terendam banjir. Lalu adanya luapan dari air Sungai Musi yang mendapat kiriman dari sungai di Sungai Batanghari 9 dari Sungai Kikim dan Sungai Lematang yang bermuara ke Sungai Musi ini menyebabkan air Sungai Musi menjadi tinggi dan meluap ya, sehingga terjadinya banjir yang cukup besar kemarin di Kota Palembang. Ya, dari informasi yang sudah Anda dapatkan sejauh ini, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi dan menghadapi banjir ini? Ya, setelah banjir melanda Kota Palembang dari tanggal 25 kemarin dan beberapa titik ini ada 45 titik genangan air yang melanda di 5 kecamatan ini deh. Wali Kota Palembang Harnojoyo ini langsung menggelar apel siaga bencana banjir dan membentuk tim siaga bencana banjir. Nah, selain membentuk tim siaga banjir ini juga, pemerintah Kota Palembang berencana akan merekonstruksi Sungai Bendungan karena pada saat pengecekan saat banjir lalu terjadi ada 2 pompa yang hanya hidup ini dia. 2 pompa ini dari 6 pompa ini akan dimaksimalkan lagi sehingga nanti akan direkonstruksi lagi, akan diperdalam lagi sungai-sungai yang ada di Kota Palembang dan juga akan diperlebar lagi dan akan ditambah lagi pompa-pompa yang ada di Kota Palembang ini dia. Baik. Terima kasih rekan Sri Hidayatun dan berikut Tribuners. Rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Palembang, Harnojoyo. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Ya, tadi kami bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang, bersama Balai Sungai, Sumatera Selatan, Balai Jalan, kemudian ada dari provinsi kan, melaksanakan apel siaga di Dinas PUPR ini. Jadi saya kira momentumnya sangat baik sekali karena kita akan menghadapi badai La Nina yang diperkirakan sampai bulan Maret, tentu curah hujan akan cukup tinggi. Melihat dengan kejadian tanggal 25 kemarin bahwa curah hujan ini juga menurut BMKG adalah curah hujan yang cukup besar sepanjang 31 tahun. Ya. Jadi kondisi banjir di Kota Palembang tentu karena daerah hulu kita di 9 Batanghari bahkan di paling hulu sekali di Kepayang ini curah hujan cukup tinggi ya, sehingga semua curah hujan masuk ke Sungai Musi ini. Jadi dengan kondisi Palembang ya paling bagian hilir, nah pasang terjadi, kita juga hujan yang cukup tinggi, inilah genangan yang terjadi. Tapi kami terus berupaya, nah hari ini diantaranya dengan kesiapan kita akan memaksimalkan semua infrastruktur kita terkait dengan pengendalian banjir ini, paling tidak akan cukup lama tergenang atau paling tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat, itu yang kita upayakan. Pak, kemarin bisa banjir besar itu penyebabnya kenapa ya Pak ya? Penyebabnya yang pertama curah hujan cukup tinggi. Yang kedua di hulu sungai, jadi Sungai Musi ini yang ada di wilayah Sumatera ada 9 Batanghari. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan Tribuners jangan lupa juga saksikan live update berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!